Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hasil hitung cepat Quick-Count dan exit poll menunjukkan kemenangan bagi pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Surat suara rusak di sejumlah kabupaten kota di Jawa Tengah dibakar agar tidak disalahgunakan saat hari pencoblosan. Presiden Joko Widodo, para mantan presiden dan wakil presiden serta sejumlah tokoh bangsa ikut menyalurkan hak politik di TPS masing-masing. Presiden Joko Widodo, para mantan presiden dan wakil presiden, serta sejumlah tokoh bangsa ikut menyalurkan hak politik di TPS masing-masing. Mereka berharap pemilu berjalan lancar tanpa kecurangan dan minta para elit politik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden Joko Widodo didampingi Iriana Joko Widodo menyalurkan hak pilih di TPS 10 di Gedung Lembaga Administrasi Negara Gambir, Jakarta. Kondisi TPS sepi sehingga Jokowi langsung mencoblos usai menerima surat suara dari petugas. Presiden berharap pemilu menjadi pesta rakyat. Saat ditanya potensi pemilu satu putaran, Jokowi mengajak untuk menunggu secara bersama-sama. Usai mencoblos, Jokowi akan memantau hasil hitung cepat di istana. Satu putaran nggak, Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pak akan memantau quick-count. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Nah, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 053 Kelurahan Kebagusan, Jakarta. Megawati datang ke TPS didampingi dua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo, serta para cucu, serta Sekjen PDI Perjuangan. Megawati dan rombongan kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Mega berharap pemilu kali ini tidak ada kecurangan dan media diajak untuk ikut mengawasi pihak yang melakukan intimidasi dan kecurangan. Saya sangat berharap bahwa pemilu pun yang sekarang ini tidak ada lagi kecurangan. Jadi kalian wartawan-wartawan, saya juga minta untuk ikut mengawasi. Sementara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mudik pada pemilu 2024. SBY menyalurkan hak pilih di kampung halamannya di Pacitan, Jawa Timur, Rabu pagi. SBY didampingi putra bungsunya Edi Baskoro Yudhoyono dan menantu mencoblos di TPS 16 di lingkungan Ngampel, Kelurahan Peloso, Pacitan. Pulang kampung sebagai cara SBY meraih simpati rakyat. Ia berharap para elit menjaga persatuan dan kesatuan usai pemilu digelar. Saya yakin bahwa para elit, para pasangan capres-cawapres, partai-partai politik akan bisa tetap menjaga agar di satu sisi demokrasi tegak, pemilu berlangsung secara jujur dan adil, tapi juga secara damai. Tidak hanya mantan presiden, para mantan wakil presiden ikut menggunakan hak pilih. Mantan wakil presiden Tri Sutrisno menggunakan hak pilih di TPS 43 di Taman Suropati, Menteng, Jakarta. Tri Sutrisno didampingi istri dan pas pampres usai mendapat surat suara yang masuk ke bilik dan mencoblos dengan dibantu pihak pas pampres. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala mencoblos di TPS 03 di lobi SMA Pangudi Luhur, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kala didampingi istrinya Mufidah Yusuf Kala berjalan kaki bersama keluarga dari kediaman menuju TPS yang berjarak hanya 200 meter. Kala juga berharap pemilu berjalan damai, lancar, dan tanpa kecurangan. Harapannya pemilu harus seluruh Indonesia. Kalau di sini pasti di Jakarta ini ada banyak. Kalau di daerah juga harus bersih, bukan hanya. Nanti ikut mantau quick-count juga, Pak? Iyalah. Bapak memantau di markas atau di rumah ini, Pak? Sementara istri Presiden keempat RI Gus Dur yakni Sinta Nuriyah menyalurkan hak pilih di TPS 86 di kawasan Jagakarsa, Jakarta. Ia juga berharap pemilu kali ini bisa melahirkan pemimpin yang amanah dan memikirkan rakyat.
Tim Liputan melaporkan. Sejumlah tokoh agama Islam di Jawa Tengah sudah menyalurkan hak suaranya di pemilu 2024. Mulai dari Ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Kiai Haji Mustafa Bisri, hingga Abu Bakar Ba'asyir. Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Kelurahan Leteh, Rembang. Gus Yahya datang ke TPS sekitar pukul 8:30 dan langsung menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kedamaian pasca pemilu. Salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Kelurahan Leteh, Rembang. Gusmus datang ke TPS bersama keluarga sekitar pukul 9:30 dan langsung menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Usai menggunakan hak suaranya, Gusmus menyatakan harapan kepada siapapun pemimpin yang terpilih nanti agar menjadi pemimpin yang baik, bertanggung jawab, jujur, dan amanah kepada rakyat. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Cemani, Sukoharjo, Abu Bakar Ba'asyir menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali di pemilu 2024. Ia memberikan suaranya di TPS 54 Ngeruki, ditemani keluarga. Abu Bakar Ba'asyir mengaku baru pertama kali menggunakan hak pilihnya karena sebelumnya masih di penjara. Ba'asyir berharap pimpinan pilihannya dapat memenangkan Pilpres 2024. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Laporan tersebut mengakhiri berita Semarang hari ini. Semoga hasil pemilihan umum 2024 ini bisa membawa kondisi bangsa dan negara yang lebih baik. Saya Nadia Kartika, sampai jumpa.